Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya dari kelas manajemen edisi 2. Saya ingin mengulas tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Dan subtemanya adalah strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas. Slide yang pertama yaitu latar belakang. Komunikasi dan disiplin kerja merupakan dua faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Komunikasi yang baik memungkinkan informasi tersampaikan secara jelas, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan efektivitas kerja tim. Sementara itu, disiplin kerja mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seseorang dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Tanpa komunikasi yang efektif dan profesional tanpa komunikasi yang efektif dan disiplin kerja yang tinggi, organisasi atau perusahaan akan menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain melalui berbagai media. Menurut teori komunikasi, elemen utama dalam komunikasi meliputi pengirim pesan, saluran komunikasi, penerima, serta umpan balik. Dalam dunia kerja, komunikasi dapat berbentuk verbal, nonverbal, tertulis, atau digital. Yang kedua, pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap dan perilaku individu dalam menjalankan tugas serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Disiplin kerja mencerminkan tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme seseorang dalam bekerja. Komunikasi komunikasi selanjutnya adalah hubungan antara antara komunikasi dan disiplin kerja. Komunikasi yang baik dapat memperkuat disiplin kerja dalam organisasi. Jika informasi tersampaikan, maka karyawan akan disiplin sesuai dengan kinerjanya. Selanjutnya, tentang strategi membangun komunikasi dan disiplin kerja. Yang pertama adalah strategi meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, menghindari ambiguitas dalam penyampaian pesan. Yang kedua, meningkatkan teknologi komunikasi, menggunakan platform digital untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang ketiga, membangun budaya keterbukaan, mendorong karyawan untuk memberikan masukan dan saran. Yang kedua adalah strategi meningkatkan disiplin kerja. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, menghindari ambiguitas dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, meningkatkan teknologi komunikasi, menggunakan platform digital untuk mendukung komunikasi efektif. Yang keempat, membangun budaya keterbukaan, mendorong karyawan untuk memberikan masukan dan saran. Yang ketiga adalah strategi meningkatkan disiplin kerja. Menetapkan aturan yang jelas, memastikan setiap karyawan memahami kebijakan perusahaan, memberikan contoh yang baik, pemimpin harus menjadikan role model. Yang ketiga, menerapkan sistem role model, memberikan apresiasi dan membentuk kebiasaan budaya kerja yang disiplin dan pembinaan. Studi kasus. Sebagai contoh, perusahaan A menerapkan komunikasi terbuka dan sistem disiplin yang ketat. Dengan kebijakan keterbukaan, karyawan lebih mudah menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain itu, adanya regulasi yang tegas terhadap kedisiplinan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Sebaiknya, perusahaan B mengalami hambatan karena kurangnya komunikasi yang baik antar divisi dan lemahnya disiplin kerja, menyebabkan banyak proyek yang tertunda dan menurunkan kualitas layanan. Kesimpulannya, komunikasi dan disiplin kerja merupakan dua faktor utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Komunikasi yang baik mendukung disiplin kerja, sementara disiplin kerja menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan efisien. Implementasi strategi yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan kinerja yang efektif. Sarannya,
Yang pertama adalah organisasi harus meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan melalui pelatihan. Yang kedua, perusahaan perlu menerapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk meningkatkan disiplin kerja. Yang ketiga, pemimpin harus memberikan contoh nyata dalam hal komunikasi dan disiplin untuk mendorong budaya kerja yang baik. Dengan menerapkan komunikasi yang efektif dan disiplin kerja yang tinggi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sekian dari pemaparan yang saya jelaskan tentang komunikasi kerja. Saya Ahmad Hermawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.